Khusus industri dana pensiun atau DAPEN, fokus penguatannya diarahkan pada program pensiun wajib maupun Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 hingga tahun 2029 menginstruksikan optimalisasi peran industri asuransi, dana pensiun hingga pasar modal. Untuk itu, pelaku di sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan literasi, memperluas kepesertaan, melakukan diversifikasi produk, dan juga instrumen keuangan, hingga mengoptimalisasi portofolio investasi, melakukan perbaikan tata kelola, serta memacu pemanfaatan digitalisasi, hingga memastikan perlindungan konsumen tetap berjalan dengan baik. Khusus industri dana pensiun atau DAPEN, fokus penguatannya diarahkan pada program pensiun wajib maupun sukarela, hingga peningkatan penetrasi dan densitas melalui literasi dan edukasi masyarakat terhadap pentingnya program DAPEN, terutama bagi pekerja informal. Tak hanya itu, Presiden Prabowo melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2025 juga menginstruksikan kalau DAPEN wajib mengembangkan produk untuk pekerja mandiri, termasuk pekerja di segmen UMKM. Kemudian DAPEN-DAPEN di tanah air juga diminta untuk fokus memperbaiki tata kelola dan sistem pensiun di Indonesia. Pemerintah melalui Perpres Nomor 15 Tahun 2025 pun mengakui salah satu penyebab masih rendahnya dana kelolaan di industri DAPEN adalah faktor desain kebijakan ataupun sistem pensiun yang memungkinkan peserta menarik dana sebelum mencapai usia pensiun. Karena itu, kedepannya implementasi sistem pensiun akan terbagi menjadi dua jenis akun program pensiun, yakni akun yang tidak dapat dicairkan hingga usia pensiun dan akun simpanan darurat. Merespons hal tersebut, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia atau ADPI mengakui memang masih banyak tantangan yang dihadapi pelaku di industri dana pensiun. Tak hanya dalam pengelolaan investasi, tetapi juga terkait upaya untuk memperluas basis kepesertaan program DAPEN. Tak hanya itu, sejauh ini masih banyak pekerja informal yang belum ikut serta dalam program DAPEN, sehingga ADPI tak menepis kalau transformasi dan inovasi memang sudah urgen untuk dilaksanakan di industri DAPEN. Sehingga harapannya tak hanya tumbuh, tetapi kontribusi dana pensiun terhadap perekonomian Indonesia juga dapat meningkat. Sebab dengan beragam rencana pengembangan pada RPJMN 2025 hingga tahun 2029, pemerintah membidik kenaikan kontribusi sektor DAPEN terhadap perekonomian. Di akhir 2029 mendatang, pemerintah berharap kalau rasio aset sektor DAPEN terhadap produk domestik bruto bisa mencapai 11,2%. Kalau dari Perpres yang nomor 15 tadi, ambisius memang iya, tapi realistis nggak? Kok saya pribadi menilai ini sangat realistis. Tadi kita masih di angka 19% loh pesertanya kita. Untuk dapat memacu kontribusi terhadap perekonomian, ADPI mengakui kalau para pengelola DAPEN di tanah air memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Misalnya saja, terkait digitalisasi layanan, inovasi produk manfaat hingga kreativitas dalam memilih instrumen investasi, maupun upaya untuk penguatan sumber daya manusia di industri DAPEN. Meningkat ini tentunya harus variasi dari produk investasinya harus beragam. Jangan yang seperti sekarang konvensional sekali. Mereka hanya mengandalkan dari sisi pasar uang dan pasar uang saja, yaitu di deposito dan pasar modalnya hanya di SPN. Nah itu mungkin nggak akan cukup kalau untuk mengejar target kepesertaannya akan meningkat, karena mereka percuma masuk dana pensiun, dapatnya cuma kayak mereka bisa lakukan kalau ke deposito atau di SPN saja. Tapi tentunya mereka peserta mengharapkan dia dapatkan ROI yang lebih tinggi kan. Ya itu tantangannya yang harus dikejar oleh dana pensiun. Jadi mengoptimalkan pengembangan dari dananya. Itu yang pertama. Yang kedua, literasi. Paling penting. Literasi sepanjang kita ini hanya diam, insan-insan dana pensiun hanya jaga toko ya istilahnya ya, diam, itu ya peserta gimana mau datang.
Berkaitan dengan investasi, pemerintah melalui Perpres nomor 15 tahun 2025 juga berjanji akan menghilangkan batasan bagi Dapen untuk berinvestasi di instrumen jangka panjang. ADPI pun mengapresiasi hal ini dan mengakui kalau perluasan opsi investasi jangka panjang Dapen memang diperlukan. Sebab hal ini bisa membuka peluang yang lebih luas bagi dana pensiun untuk menumbuhkan dana kelolaan dan aset. Di sisi lain, dengan keleluasaan investasi dan ditambah inovasi investasi oleh pengelola Dapen, harapannya juga menjadi daya tarik untuk masyarakat mengikuti program dana pensiun. Namun di sisi lain, ADPI juga mengingatkan kalau peran pemerintah untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi juga cukup krusial. Sebab tren pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita juga berkolerasi erat dengan tren perkembangan total aset dan jumlah peserta program Dapen. Pendapatan per kapitanya kan harus naik juga, karena kalau kita hanya dipaksa naik jadi 11,2 kan butuh dana yang masuk. Tak hanya Asosiasi Dana Pensiun Indonesia atau ADPI, tapi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI hingga pelaku asuransi jiwa juga menilai target pemerintah untuk peningkatan kontribusi sektor perasuransian terhadap perekonomian Indonesia masih dalam rentang yang realistis. Untuk mencapai angka 10% dengan bantuan tadi beberapa produk yang selama ini beberapa proyek yang selama ini kita nantikan, saya pikir itu realistis. Meski masih optimistis dengan keberlanjutan pertumbuhan bisnis asuransi di masa mendatang, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia tidak menepis kalau perusahaan asuransi perlu bergerak dengan cepat merespons perkembangan terkini dan aktif memuat proteksi-proteksi baru untuk masyarakat. Ini kami yakini kenapa trennya tidak berjalan seirama dengan literasi. Kami pikir ini ada problem trust di masyarakat terhadap kami, dan ini yang harus kami kembalikan, trustnya masyarakat terhadap industri kami. Itu yang pertama tantangan. Yang kedua adalah yang berkaitan sama daya beli masyarakat. Ini kita lihat trennya memang mengalami perlambatan, tapi saya juga melihatnya anomali ya. Di sisi lain yang ngantri tiket konser juga habis, kira-kira begitu. Jadi seperti perubahan skala prioritas masyarakat kita saja. Jadi mungkin ini yang nanti kita harus pikirkan termasuk di diversifikasi produk kita. Kita harus mencari produk-produk yang eye-catching di masyarakat sehingga mereka jadi berubah perilaku gitu kan. Kalau sekarang misalnya produk kita masih tahunan atau apa, kita coba pikirkan yang way to go saat masyarakat keluar dari rumah dan kembali ke rumah, kan kira-kira begitu. Mengacu isi Perpres nomor 15 tahun 2025, pemerintah menginstruksikan agar industri asuransi dapat melanjutkan peningkatan penetrasi dan densitas asuransi, serta fokus menjaga kepercayaan masyarakat melalui perbaikan tata kelola dan perlindungan konsumen. Selain itu, industri asuransi juga diinstruksikan untuk memperluas cakupan asuransi untuk segmen masyarakat produktif poor seperti petani, peternak, dan nelayan. Kemudian pemerintah pun berharap kalau dukungan industri asuransi terhadap pembiayaan berkelanjutan atau green or blue business bisa ditingkatkan.